5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan yang kedua, masih membahas tentang bilangan berpangkat. Khusus untuk hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, perkalian bilang berpangkat dengan basis yang sama. Misalkan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2 dikali dengan 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, berdasarkan arti dari bilangan berpangkat, jika kita temukan perkalian berulang, maka itu sama dengan bilangan yang sama itu adalah basisnya berpangkat dengan berapa kali dia perkalian berulangnya. Berarti ini sama dengan 2 berpangkat 5. Oke, kita hubungkan 5 dengan 2 dan 3. Nah, 5 hubungannya dengan 2 dan 3 adalah 2 tambah 3. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 2 berpangkat 2 tambah 3. Kalaupun kita lakukan perkalian pada bilangan yang lain yang berbasis sama dengan pangkat yang berbeda, maka kalau kita uraikan akan kita dapatkan bahwa pangkatnya dijumlahkan untuk perkalian bilangan berpangkat dengan basis atau bilangan pokok yang sama. Nah, secara umum dapat kita buatkan jika A berpangkat M dikali dengan A berpangkat N itu sama dengan A berpangkat M tambah N. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, perpangkatan bilangan berpangkat atau bilangan berpangkat lagi. Nah, kita contohkan. Misalnya 2 berpangkat 3 2 berpangkat 2 berpangkat 3. Nah, ini artinya sama dengan kalau 2 berpangkat 3 lagi, berdasarkan arti dari perpangkatan adalah perkalian berulang. Berarti ini perkalian berulang dari 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, perhatikan. Untuk yang 2 pangkat 2 yang berwarna putih itu artinya 2 kali 2. Sedangkan untuk yang merah 2 pangkat 2-nya juga artinya 2 kali 2. Sedangkan untuk 2 yang biru kalau kita kalikan itu juga 2 kali 2. Nah, berdasarkan arti dari bilangan berpangkat, kalau 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 2 berpangkat 6. Nah, kita hubungkan 6 dengan 2 dan 3. Ya, 6 dengan 2 dan 3 hubungannya adalah 2 kali 3. Nah, jadi secara umum sifat bilangan berpangkat itu kalau dia ada bilangan berpangkat kemudian berpangkat lagi, misalkan A berpangkat M berpangkat N, maka pangkatnya kita kalikan A berpangkat M kali N. Itu sifat yang kedua. Yang ketiga, pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Misalkan 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Ya. Dalam pembagian ini boleh juga kita tulis sebagai 3 pangkat 5 per 3 berpangkat 2. Ya, itu sama. Nah, kita uraikan. 3 pangkat 5 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 per 3 pangkat 2 3 kali 3. Nah, berdasarkan pada pembilang semuanya perkalian, pada pembagian semua juga perkalian, maka bisa kita bagi 3 dibagi dengan 3 hasilnya 1, 3 dibagi dengan 3 hasilnya 1, sehingga tinggal 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, berdasarkan arti dari bilangan berpangkat, 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 3 berpangkat 3. Nah, kita hubungkan 3 dengan 5 dan 2. Apa hubungannya? Ya, kurang 3 berpangkat 5 dikurang 2. Nah,
Kalau kita lakukan pada bilangan yang lain, maka juga akan kita dapatkan hal yang sama, bahwa jika pembagian maka pangkatnya dikurangkan. Nah, kita tulis menjadi A berpangkat M dibagi A berpangkat N itu sama dengan A berpangkat M kurang N. Itu sifat yang ketiga. Yang keempat, bilangan berpangkat bilangan negatif. Ya, kita buat lagi. Misalkan 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 5. Nah, ini kita tulis menjadi 3 pangkat 2 per 3 berpangkat 5. Nah, kita uraikan. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 per 3 pangkat 5, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, kemudian kita bagi seperti pada sifat yang ketiga tadi. 3 bagi 3 adalah 1, kemudian 3 bagi 3 juga 1. Sehingga untuk pembilangnya tinggal 1 kali 1 sama dengan 1 per 3 kali 3 kali 3. Nah, kita rubah kembali ke bentuk bilangan berpangkat. Arti ini sama dengan 1 per 3 kali 3 kali 3 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, itu bagian yang pertama. Yang kedua, kita bagi juga 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 5. Kita gunakan sifat pembagian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Kalau dibagi tadi, maka pangkatnya kita kurangkan. Berarti 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 5. Sama dengan 3 berpangkat 2 dikurang 5 adalah negatif 3. 3 berpangkat negatif 3. Nah, jadi kalau begitu, sehingga 3 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 3 berpangkat 3. Dari dua hal yang kita telah kerjakan di atas, yang pertama 3 pangkat 2 bagi 3 pangkat 5, kita dapatkan hasilnya 1 per 3 pangkat 3. Yang kedua, 3 pangkat 2 kita bagi 3 pangkat 5, kita gunakan sifat pembagian dengan basis yang sama, dapatnya 3 pangkat negatif 3. Jadi kalau begitu, 3 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 3 berpangkat 3. Kita tuliskan A berpangkat negatif N sama dengan 1 per A berpangkat N. Ya, atau berlaku sebaliknya, A berpangkat N itu sama dengan 1 per A berpangkat negatif N. Itu yang keempat. Yang kelima, bilangan berpangkat 0. 5 berpangkat 4 dibagi 5 berpangkat 4. Nah, itu sama dengan 5 berpangkat 4 dikurang 4. Kita ambil dari sifat pembagian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, itu sifat yang ketiga tadi. Berarti 4 kurang 4 sama dengan 5 berpangkat 0. Nah, yang pertama. Yang kedua, bagaimana pula kalau 5 pangkat 4 bagi 5 pangkat 4? Nah, berdasarkan sifat pembagian bilangan, jika ada dua buah bilangan yang sama kita bagi, maka hasilnya adalah 1. Jadi kalau begitu 5 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi setiap bilangan real yang bukan 0 berpangkat 0 adalah 1. Nah, jika 0 berpangkat 0 itu adalah tak tentu, maka kita kecualikan untuk 0 berpangkat 0. Nah, secara umum kita tulis A berpangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu yang kelima. Yang keenam, perpangkatan pada pecahan. Kita perhatikan contoh lagi. 2 per 3 berpangkat 5. Jadi pecahannya 2 per 3 berpangkat 5. Nah, 2 per 3 pangkat 5 itu sama dengan 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3. Nah, berdasarkan perkalian pada pecahan, yang kita lakukan adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 per, nah, penyebut kali juga penyebut, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
3. Nah, di atasnya kita gunakan lagi arti dari bilangan berpangkat tadi, perkalian berulang, bilangan yang sama, maka menjadi 2 berpangkat 5 per 3 berpangkat 5. Nah, jadi kalau ada pecahan berpangkat, maka pembilangnya berpangkat, penyebutnya juga berpangkat. Kita tuliskan A per B berpangkat N itu sama dengan A berpangkat N per B berpangkat N. Lanjut yang ke-7. Perkalian bilangan yang dipangkatkan. Maksudnya seperti ini. Nah, misalkan 2 kali 3 berpangkat 4. Kalau dia dalam bentuk bilangan kan bisa saja langsung kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6 berpangkat 4. Berarti kita tinggal cari 6 kali 6 kali 6 kali 6. Tetapi ini kita untuk mencari bentuk umumnya. Nah, berarti kalau 2 kali 3 berpangkat 4, ini artinya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, operasi di dalam tanda kurung kali, operasi di luarnya juga kali, maka kurungnya bisa kita buka. Menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kita kelompokkan 2 semuanya, dikali dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, sama dengan 2 berpangkat 4 dikali 3 berpangkat 4. Nah, kita tulis jika ada A dikali B berpangkat N, maka itu sama dengan A berpangkat N dikali B berpangkat N. Itu sifat yang ke-7. Ya, demikian untuk pertemuan kita kali ini tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Ya, pada pertemuan selanjutnya kita akan sajikan ataukah kita akan bahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Ya, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ya, semoga apa yang kami sajikan hari ini menjadi ilmu pengetahuan bagi Ananda semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.